Pernahkah lo terbangun jam 3 pagi? Jantung berdetak kencang, dan tiba-tiba dihantam kesadaran. Kenapa gue sudah kerja mati mission, tapi rasanya nggak kemana-mana? Kenapa setiap bulan, saldo rekening itu cuma numpang lewat? Ini bukan tentang mencari kambing hitam. Ini tentang memahami friksi ekonomi yang sedang kita hadapi. Kita, generasi milenial, dibesarkan dengan janji sederhana. Belajar keras, lulus dengan IPK tinggi, dapat pekerjaan stabil, dan hidup akan lebih baik dari orang tua kita. Kita patuh, kita jalani semua checklist itu. Tapi di tengah jalan, aturan mainnya tiba-tiba berubah. Inflasi melesat, harga rumah melangit dan gaji kita, yah, lo tahu sendiri terjebak di level upah minimum regional atau sedikit di atasnya. Inilah tesis kita hari ini. Kelelahan dan quarter life crisis yang lo rasakan bukanlah kegagalan personal. Ini adalah produk sampingan dari ekonomi yang tidak lagi dirancang untuk mobilitas sosial ke atas. Kita adalah generasi yang terperangkap antara upah minim yang statis, beban finansial sebagai sandwich generation, dan mimpi-mimpi yang perlahan harus kita bunuh demi bertahan hidup. Mari kita bedah. Masalah pertama, UMR. UMR itu bukan sekadar gaji, kawan. Di Indonesia, UMR bagi banyak perusahaan justru dijadikan standar gaji maksimum untuk level pemula, bahkan level menengah. Lo kerja 5-7 tahun, skill lo nambah, tapi kenaikan gaji lo cuma mengikuti inflasi yang minimal, atau bahkan hanya kenaikan UMR tahunan. Ini adalah jebakan struktural. Bayangkan ini. Lo dibayar untuk hidup di tahun 2015, tapi biaya hidup lo di tahun ke-2024, kontras ini yang menciptakan kecemasan finansial akut. Lo mencoba memulai dana pensiun, tapi lo juga harus bayar cicilan motor, bayar kos, dan yang paling berat, beban tak terlihat yang datang dari rumah. Disinilah peran kita sebagai sandwich generation masuk. Kita terjebak di tengah, menopang generasi atas. Orang tua yang mungkin tidak punya dana pensiun memadai, dan harus menyiapkan dana untuk generasi di bawah, diri sendiri, atau anak-anak. Lo nggak cuma membayar tagihan lo membayar kegagalan sistem ekonomi di masa lalu untuk menyediakan jaring pengaman sosial yang layak bagi orang tua lo. Beban ini bukan cuma uang, ini adalah beban emosional dan waktu. Lo harus kerja lembur untuk menutupi kekurangan, tapi waktu yang seharusnya lo gunakan untuk istirahat, untuk merawat diri sendiri, justru harus lo alokasikan untuk mengurus administrasi orang tua atau mencari solusi finansial darurat untuk keluarga besar. Ini namanya economic fatigue, kelelahan ekonomi yang melumpuhkan. Fakta pahit yang harus kita terima. Kita adalah generasi jembatan. Orang tua kita berjuang demi stabilitas, dan kita berjuang demi bertahan hidup di lingkungan yang sudah terlalu mahal. Dan dalam perjuangan bertahan hidup itu, ada korban jiwa yang paling sunyi, mimpi kita. Ingat nggak? Dulu lo pengen jadi penulis, atau mungkin fotografer, musisi, atau melanjutkan S2 di luar negeri. Semua itu harus di-pause, bukan ditunda, tapi di-pause tanpa batas waktu. Karena mengejar passion hari ini dianggap sebagai kemewahan, sebuah risiko yang hanya bisa diambil oleh mereka yang sudah mapan secara finansial. Kita dipaksa memilih pekerjaan yang aman dan stabil, yang mungkin membosankan dan tidak memberikan makna apa-apa. Hanya karena pekerjaan itu memberikan premi finansial yang sedikit lebih baik daripada UMR, kita melakukan pertukaran yang menyakitkan, menukar waktu, energi, dan potensi kita hanya demi ketenangan finansial yang rapuh. Di tengah semua tekanan ini, kita mulai mencari pelarian. Kita menghabiskan uang yang seharusnya ditabung untuk self-reward, kopi mahal, baju baru, atau liburan singkat, yang justru memperparah siklus utang. Kita bingung. Kenapa kita merasa kosong, meskipun kita sudah punya banyak hal? Karena kita mengisi kekosongan spiritual dengan konsumsi material. Kita terjebak dalam ilusi hustle culture yang diciptakan oleh orang-orang yang sudah kaya. Mereka bilang, kerja lebih keras. Padahal, bagi kita, kerja lebih keras hanya berarti menambah jam kerja dengan upah per jam yang sama. Kita bukan malas. Kita sudah bekerja sampai batas kelelahan. Dan hasilnya adalah burnout, kecemasan, dan rasa bersalah yang tak ada habisnya. Jika kemenangan di level eksternal rumah mewah, gaji 2 digit dalam waktu singkat adalah fantasi yang mustahil bagi kebanyakan dari kita, maka kita harus mencari kemenangan di level internal. Ini adalah saatnya kita beralih ke filosofi yang lebih defensif dan memberdayakan. Kita perlu menemukan ketenangan di tengah badai. Pikirkan tentang stoikisme,
Fokus pada apa yang bisa lo kontrol. Lo nggak bisa mengontrol kebijakan suku bunga atau gaji bos lo, tapi lo bisa mengontrol reaksi lo terhadapnya. Dan batas-batas yang lo buat. Ini berlaku paling keras pada posisi kita sebagai sandwich generation. Langkah praktis pertama, tetapkan batas finansial yang tidak dapat dilanggar. Lo harus berhenti melihat tabungan atau investasi sebagai sisa setelah semua tagihan. Lihatlah itu sebagai biaya untuk masa depan lo. Ini adalah dana kemerdekaan lo. Belajarlah untuk mengatakan tidak dengan lembut, namun tegas kepada permintaan finansial keluarga yang akan menghancurkan keamanan masa depan lo. Ini mungkin terdengar egois, tapi ingat, kalau jembatan, yaitu lo, runtuh, maka kedua sisi, orang tua dan masa depan lo, juga akan runtuh. Merawat masa depan lo adalah bentuk tanggung jawab terbesar lo terhadap semua orang yang lo cintai. Self-preservation isn't selfish, it's necessary. Langkah praktis kedua, demeaning audit. Jika lo tidak bisa membeli waktu, lo bisa meminimalisir hal-hal yang menguras energi dan waktu lo. Ini adalah inti dari minimalism, bukan cuma mengurangi barang, tapi mengurangi kebisingan. Apakah lo benar-benar perlu menghabiskan 2 jam scroll TikTok? Apakah lo benar-benar perlu menghadiri semua acara sosial yang lo benci? Kembalikan mimpi yang hilang itu dalam dosis kecil. Lo nggak bisa jadi penulis penuh waktu, tapi lo bisa menulis 10 menit setiap hari setelah pulang kantor. Lo nggak bisa keliling dunia, tapi lo bisa berjalan kaki 30 menit di taman dekat rumah sambil mendengarkan podcast. Kemenangan bukan lagi tentang mencapai puncak yang tinggi, tapi tentang menemukan kedamaian yang dalam di lembah. Kita telah melalui masa-masa yang sulit. Kita telah dipaksa tumbuh di lingkungan ekonomi yang tidak adil. Jika lo saat ini merasa gagal, ingatlah, lo bukan gagal. Lo hanya sedang bertahan di medan perang yang tidak pernah lo minta untuk ikuti. Dan bertahan dalam kondisi seperti ini sudah merupakan kemenangan besar. Tujuan akhir kita bukanlah menjadi yang terkaya, melainkan menjadi yang paling mandiri dan paling damai. Bukan kemewahan yang kita cari, tapi otonomi atas waktu dan energi kita sendiri. Saat lo mulai fokus pada kemandirian internal, tekanan dari gaji UMR atau tuntutan luar akan terasa sedikit lebih ringan. Mungkin kita tidak akan pernah mendapatkan rumah impian di usia 30 atau mobil mewah yang dijanjikan iklan. Tapi kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih berharga. Kejelasan, ketenangan, dan kemampuan untuk berdiri teguh saat dunia di sekitar kita berputar gila. Itu adalah definisi baru dari kesuksesan milenial yang lelah. Gue ingin tahu, apa mimpi kecil yang akhirnya lo putuskan untuk lo hidupkan kembali, meskipun lo berada di tengah tekanan sandwich generation dan UMR? Ceritakan perjuangan lo di kolom komentar. Kita ada di sini bersama-sama. Mungkin berbagi cerita bisa jadi jaring pengaman sosial kita yang sesungguhnya.